Halo, ketemu lagi di Offset 2 bareng gue Panji Suryono bersama partner gue ada Coach Justin. Dan hari ini gue pakai sengaja jersey futsal timnas, bukan karena walaupun beda jersinya yang dipakai masih games ya. Tapi gue untuk apresiasi buat timnas futsal kita yang kemarin berhasil menjuarai SEA Games untuk pertama kalinya. Gue yang SEA Games punya gue. Ya kan lo udah SEA Games, oh iya lo kemarin bikin konten kan, Ya. kayak itu dari Mills ya. Dari Mills. Keren. Kasih satu. Yeah. Thank you Mills. Ya, tapi juga penghargaan untuk Hector Soto buat para pemain dan juga untuk federasi yang memang serius membenahi futsal. Dan ya walaupun sebenarnya buat SEA Games, buat level Asia Tenggara, sebenarnya kita emang levelnya udah di atas itu coach ya. Enggak, Tapi kita belum pernah menang SEA Games. iya ya setuju gue. Cuman kan gue setuju sama siapa kaptennya si Muhammad Iqbal, dia bilang kalau ntar ketika kita nanti menjadi tuan rumah Piala Asia, levelnya akan jauh lebih pada itu. Sebenarnya targetnya lebih ke sana gitu. Iya. Sama kayak di sepak bola gue selalu bilang level futsal juga udah Asia. Iya. Jadi SEA Games dapat bonus oke lah, juara oke, tapi level kita itu udah Asia. Sama di sepak bola juga gitu. Tapi tetap namanya juara depan mata ya harus dimenangkan. Oh ya, kan? iyalah. Medali emas pertama futsal ini. Bedanya kan kalau gue bilang ya, ini kan kita pertama juara SEA Games, AFF juga juara. Kalau kita sudah 2-3 tahun beruntun juara, nextnya itu kasih tim muda. Kalau udah dibangun tim muda, ngerti nggak? Tapi yang penting kan tim yang sekarang ini udah merasakan mental juaranya juga udah dibangun coach kan. Tim sekarang ini levelnya Asia. Iya. Beneran tim sekarang ini levelnya Asia. Iya. Dan keren si Michael Sianiper bilang. Gue lagi mikir undang si Hector kesini lagi. Iya. Menjelang Piala Asia. Jadi kan, Piala Asia itu akhir Januari sampai awal Februari sampai tanggal 7 kalau finalnya. Iya. Ya itu gue lagi mikir untuk ngajak Hector ya, pengen tahu dia planning dia apalah buat Piala Asia. Ya sama ajak pemainnya satu kali ya, karena buat dari si POV pemain juga kayaknya menarik buat kita angkat tuh pemain futsal timnasnya kalau emang lagi free. Iya. Kan kita sama ntar kita minta. Karena kita pengen tahu gimana POV dari pemain tentang Sotonya tuh gimana dia bisa mengubah transformasinya sekarang di antar para pemain tuh kayak gimana. Gue pengen tahu aja dari sisi para pemainnya. Yang jelas gak main-main di final, menangnya 6-1. Itu gila sih, gue lebih amazed dengan skor 6-1 sih. Babak pertama 2-0, itu dibantai 4 gol di babak babak selanjutnya. Dan ini menunjukkan bahwa ya Soto emang bener-bener udah membangun mentalitas pemain kita udah bener-bener serius ya dari AFF kemarin. Sampai progresnya itu gila sih. Games kemarin. Futsal ini Hector luar biasa. Dan dia merangkap sebagai direktur tekniknya sekarang kan? Iya. Ya kan, jadi emang dia megang semua biar kesinambungannya terjaga gitu ya. Ya, jadi ya kalau udah orang yang bener harus kasih kesempatan lah. Yeah. I mean harus dia dilanjutkan. Ibarat lu mau ngapa terserah lu. Iya. Ya jadi juga biar satu visi semua gitu kan. Kalau dulu kan mungkin ada dari pelatihnya, ada direktur tekniknya, kayak lo dulu sama Ken kan mungkin beda visi, beda ini. Ya itu jadinya, susah gak jalan. Ya akhirnya kalau ini benar-benar udahlah sekaliannya Soto gua aja yang bikin semuanya, planningnya, master plannya, jadi ya jalan. Dan kemarin juga timnas putrinya juga perak kan coach? Iya. Jadi mantep itu banget. Itu juga gila loh. Gila sih Putri perak itu udah gila juga itu. Keren lah. Top lah pokoknya apresiasi buat timnas futsal kita dan termasuk juga buat kontingen SEA Games kita yang sekarang ada udah peringkat kedua kemarin dengan total emasnya 91. Ini udah paling tinggi sejak tahun 93. Pokoknya SEA Games tuan rumah gak bisa dikalahkan. Ya itu benar. Biasanya. Karena dia biasanya kan dia itu bikin cabur-cabur yang paling cocok buat dia gitu kan. Biasanya. Selalu, tapi biasanya. Dan kita ini mungkin pencapaian emas tertinggi ketiga kita setelah 89 sama 91. Itu 100-an sama 90-an. Dan yang si Singapura terakhir cuma 88 nggak salah, dan sekarang 91. Jadi emang top lah buat semua kontingen cabur-cabur kita yang turut mengharumkan nama bangsa di ajang SEA Games. Dan semoga kedepannya udah di arah yang benar nih. Semoga kedepannya makin bagus lagi ya. Oke, sekarang kita masuk ke sepak bola yang di SEA Games ya tidak begitu mengharumkan nama bangsa, justru malah dari juara, malah gak lolos grup. Tapi lu udah denger kan yang soal officially si John Hartman ini? Gimana coach? Emang udah official? Enggak, belum dari PSSI, cuman kan? Katanya sudah semua bilang udah tinggal hanya nunggu waktu. Tapi what do you think? Apa yang pernah lu dengar dari John Hartman ini? Gue itu gak pernah denger dia, gak tahu dia, dan gue rasa sebagian besar mungkin hampir semua juga nggak pernah tahu dia siapa. Nggak pernah lihat, kita nggak pernah lihat timnas Kanada main. Benar. Entah itu cowok entah cewek, dan kalau mereka main pun kita nggak perhatiin.
Jadi kita cuma bisa ngandelin Wikipedia doang, ya kan? Ya sama lihat highlight-highlightnya doang ya. Sama lihat highlightnya doang. Jadi susah untuk dinilai. Dan gue rasa PSSI sudah punya banyak waktu untuk menilai dengan timnya, dengan dirteknya. Gue rasa ya kita harus dukung, kita harus percaya ke mereka lah, dukung bahwa sekarang katanya Exco juga dilibatkan, 14 Exco punya vote dan mayoritas pilih dia. Jadi pilih pelatih timnas itu kan tergantung satu budget, itu penting. Oke, jadi kalau lu ambil top tier nggak bisa bayar, simple itu. Yang gue dengar bahkan pemain kayak Heitinga sama Bronco saya kemahalan. Oke. Jadi ya kita lihat yang di bawah itu bukan berarti jelek. Lu lihat aja contoh Saudi lah. Hafre itu bisa lolos. Alfa Renard ya, siapa namanya ya, itulah. Ya Renard itu bisa lolos, sementara Mancini yang gajinya jauh lebih gede terseok-seok, ya kan? Nah, kita berharap itu bahwa ini pelatih punya pengalaman for sure dan sudah pernah bawa negara ke bukan negara besar juga lolos. Jadi kita berharap cocok-cocokan, Ji. Pelatih itu murni cocok-cocokan. Apakah dia bisa merangkum mayoritas pemain? Apakah dia bisa membuat pemain, ya kalau 1, 2, 3 nggak cocok sih tinggal geser aja kan. Tapi mayoritas pemain bisa mau dukung dia nggak? Itu aja. Kalau mayoritas pemain mau dukung dia, ya dan berikan dia waktu gitu loh. Jangan dikit-dikit out, dikit-dikit out. Ya belajar dari futsal lah fans bola itu. Walaupun ya dinamika sama pressure-nya emang jauh lebih besar di bola ya. Iya. Tapi yang jelas ya, tapi kita harus realistis. Kita itu rank 119, 20 sekitar itulah, ya kan. Yang gue lihat pokoknya tiap kali kita main harus menang. Iya kan lucu gitu loh. Ya pokoknya pressure emang sangat besar sih. Bukan hanya hasil, tapi kepada pemain individualnya juga menurut gue kadang-kadang ekspektasinya terlalu tinggi. Begitu nggak memenuhi ekspektasi, individualnya kadang disikat-sikatin gitu kan. Kadang-kadang terlalu kejam lah. Tapi ya gimana mau maju kalau pemain belum main udah ngeper duluan gitu loh. Ya itu dia dari Sepak Bola Indonesia yang memang lagi menunggu interviewnya, officially-nya apakah memang benar si Hartman itu menjadi pelatih timnas atau mungkin ternyata ada plot twist lain. Mungkin sekarang masih udah 90% lah. Tapi 10% tuh kalau masalah nego gaji itu bisa batal itu. Ya gitu. Iya kan? Nanti. Makanya gue gak pernah mau bahas sampai udah resmi announcement dari PSSI baru kita bahas. Kayaknya cuman gosip-gosip doang. Oke, kita pindah dari bola lokal ke akhir pekan ini. Ada beberapa liga Eropa yang sudah bertanding dan di festive period ini di Premier League tim-tim besar baik-baik saja kecuali ya tim yang dulunya besar tapi sekarang tidak terlalu besar. Akhirnya MU kembali kalah dan juga diungguli oleh Liverpool yang biasanya kemarin membuat fans MU cukup berbesar hati karena masih ada Liverpool di sana yang senasib dan sependeritaan. Tapi ternyata tidak ada salah, justru malah. Lu pernah dengar Maresca out nggak? Belum, enggak lah. Slot denger nggak? Pernah. Sering kan? Pernah. Lihat poinnya. Iya, sekarang beda tipis lagi. Sama, iya sama, bener sama. Sama. Jadi Liverpool nggak sejelek itu. Iya. Iya kan? Lebih karena dia statusnya juara bertahan aja, orang ekspektasinya tinggi. Tapi tetap nggak sejelek itu, benar, gue juga tetap makanya gue juga bilang nggak sejelek itu. Makanya gue nggak pernah setuju sama orang yang bilang dikit-dikit slot out. Maresca nggak pernah kita dengar Maresca out. Poinnya bisa sama. Gimana cerita itu? Ekspektasinya ketinggian memang. Ya memang dari juara bertahan sih memang. Tapi gue juga nggak pernah setuju sama orang yang bilang slot out. Kecuali dia ada di peringkat 15, 16 sampai. Dan berminggu-minggu kayak. Iya. MU setahun aja rank 15 nggak dipecat. Atau finish di luar peringkat 10 gitu gue masuk akal gue. Tapi di akhir musim ya. Bukan di tengah musim kayak sekarang. Oke, kita mulai dulu dari Arsenal. Gue males bahas sih, udah gitu doang golnya. Boring Arsenal, bener-bener boring. Parah, hoki banget lagi lewat handsballnya. Orang fans Arteta akan tanya, pasti coach salahin Arteta. Lah, kalau nggak salahin Arteta mau salahin siapa? Salahin Raya. Kan kocak gitu loh. Tapi udah segala macam dicoba sih coach menurut gue ya. Enggak. Apa yang belum dicoba? Ganti pemain. Gue sangat tidak puas dengan pergantian pemain. Siapa yang nggak puas? Nih, coba kita lihat line up-nya tuh. Coba lihat itunya yang line up. Nih,
Bentar, kita lihat. Ya kan Gyökeres diganti Ya. ada Gapsus. Gyökeres diganti 65 oke lah. Ya, Trossard diganti menit berapa? 80. Saka diganti nggak? Enggak. Merino yang masuk ganti Odegaard. Lu kalau udah tahu, lu unggul 1-0, Everton ini gila-gila nyerangnya. Iya. Artinya you have space. Pada saat lu punya space, lu masukin fresh legs. Ngerti nggak? Pergantian Martinelli oke, tapi menurut gua harusnya lebih cepat. Itu menit berapa? 80 ya? Harusnya menit 65 sama kayak Gyökeres sama nggak diganti dong Saka. Iya. Nggak diganti. Odegaard nggak diganti, jelek juga mainnya. Rice nggak pernah diganti. Lu masih punya AC, punya Madueke, punya Merino. Ngerti nggak? Bahkan Odegaard diganti untuk Merino kan? Iya. Pemain kreatifnya siapa? Nggak ada. Nggak jelas. Ini pelatih asli nggak jelas. Enggak. Kalau itu sih mungkin, kalau gue justru melihatnya kenapa nggak Merino nggak dimasukin lebih awal? Karena kita tahu permainannya Everton kan pasti akan banyak fisikalnya kan. Bukan hanya fisikal, terutama di 30 menit terakhir. Iya ya. Karena mereka ketinggalan 1-0. Betul. Dan 20-30 menit terakhir masih 1-0. Iya. Lu sebagai pelatih Everton apa? Ya, pasti akan bermain lebih ambil risiko agresif. Kan? Agresif. Dan itu mereka lakukan di babak kedua. Iya. Arsenal apa? Nggak ada respon. Responnya cuma ganti Gyökeres sama Gapsus. Tapi maksud gue tetap aja Everton tetap susah untuk nyerang Arsenal sih menurut gue kemarin. Betul, tetap susah. Ini kan jadi karena Everton tololnya aja nggak bisa cetak gol, ya kan? But you cannot take that risk gitu loh. Ya ini menurut gue one of those yang ugly win ditunjukkan Arsenal. Pada apa yang gue bilang, Ji, pada saat kipernya jadi man of the match, apa artinya? Ada masalah berarti di timnya. Exactly. Tapi ini kan versi Footmob. Versi aslinya siapa emang? Sejelek mungkin gak man of the match, tapi at least dia punya rating raya, ya kan? Artinya apa? Ya belakangnya cukup banyak diserang berarti. Timnya jelek, iya. Beruntung aja nggak jebol. Ini problemnya menurut gue apa? Efektivitasnya kali ini sebenarnya. Udah 7-8 match, 9 match kayak begini. Efektivitasnya agak bermasalah nih dari Arsenal nih. Ya, terus yang salah siapa? Mungkin ya artinya gue setuju. Exactly. Tapi pemain-pemainnya juga maksud gue kayak lu harus coba, kalau pemain lu jelek lu ganti. Rice gak pernah diganti. Ya kalau Rice emang menurut gue penjaga keseimbangannya sih, itu kayak Rodri. Lu bisa pasang Merino. Itu kayak Rodri sekarang gak main lo. Iya bukan, itu kayak Rodri di City di era prime-nya, dia gak tergantung. Rice gak di era prime-nya, please ya. Dia paling prime lah menurut gue, coach. Di Arsenal yang menurut gue pemain yang paling. Justru kalau dia pemain yang paling konsisten itu kan menyedihkan loh. Iya, tapi kan levelnya emang dia bukan attacking midfielder, dia kan memang di tengah-tengah. Dia ditaruh di attacking midfield. Karena dia bekerja, Merino juga bisa kerja keras. Iya, tapi peran dia juga banyak banget untuk intercept juga, untuk clear bola. Jadi memang Merino gak sejelek itulah. Kerja lu masih punya Norgard juga. Lu punya AC, salah satu pemain kreatif. Gak lu mainin. Tapi jauh levelnya sama Rice lah, coach. Maksud gue ya, Rice itu benar-benar penjaga keseimbangan di Arsenal gitu. Betul. Cuman lu tetap butuh orang yang bisa supply kan. Iya. Pada saat Odegaard diganti, gak diganti. Nah itu menurut gue Odegaard yang harusnya diganti dari awal gitu. Kalau Rice menurut gue ngerti keseimbangan itu terjaga karena ada Rice. Zubimendi kan lu tau lah positioningnya bagus, tapi dia bukan orang yang punya. Rice gak selalu main bagus juga. Gak selalu, tapi gak pernah main jelek menurut gue, coach. Tapi gak pernah diganti, Tapi gak pernah jelek dia, coach, mainnya, coach. Tapi nyaris gak pernah diganti. Iya, itu sama kayak Rodri di era prime-nya, coach. Dia hampir gak pernah diganti karena dia bisa mengatribut nyerang sama defense itu sama kuatnya. Jadi ya susah buat Arteta menggantikan dia. Even dia di West Ham pun juga nyaris gak pernah diganti karena sebagus itu stamina dan juga perannya dia di lapangan. Menurut gue sih dari sisi yang lain, Saka gue setuju, fresh leg butuh diganti. Odegaard juga gue setuju. Trossard sebenarnya ya ada Martinelli kan udah dicoba juga menjadi pemain lebih lama jadi starter. Martinelli gak bisa jadi starter, super sub. Iya, ya intinya dia udah masuk juga tapi ternyata gak bisa memberikan efek juga dari super sub kan. Menit 80 baru masuk. Ya itu benar-benar dari super sub karena kan eranya Ole, Chicharito dulu masuknya 5 menit, 7 menit, 8 menit. Ya tapi menurut gue lagi-lagi Gyökeres di sini impactnya juga gak banyak. Udah dicoba Gapsus juga. Udah coba Gapsus juga. Gue itu gak pernah punya ekspektasi tinggi dan lu tahu itu. Ini problemnya ya klinikal aja sih ya. Dia terus yang beli yang pengen banget Gyökeres siapa? Nggak ada sih. Arteta. Menurut gue ya kan awalnya sih. Dia bisa dapat Vlahovic. Vlahovic sudah mau ke Arsenal awalnya. Karena Vlahovic pernah nolak terus dia gak mau ambil Vlahovic lagi. Iya, that is Arteta. Tapi 11-12 lihat Vlahovic sekarang di Juve. Bisa Juve aja bapuk. Dia di
Emang lo bisa bilang Vlahovic kalau lihat Yildiz sama itu main egoisnya minta ampun men. Iya, tapi dia tipikal Yildiz masih lebih mobile karena dia bergerak terus coach. Vlahovic kan tipikal striker Iya, Gyökeres betul, juga. tapi kualitas lebih bagus Vlahovic. Iya. Dan Gyökeres nggak mudah juga loh. Setuju. Dan nggak murah juga. Iya. Tapi Vlahovic masalahnya kan 2 musim terakhir juga nggak lagi baik-baik aja. At least di Serie A, nggak di Liga nomor 7. Ya, tapi di Liga nomor 7 dia perform. Di Vlahovic gak perform. Tetap Liga nomor 7 men. Iya gue setuju. Tapi ya semuanya Vlahovic itu gak pernah jadi starter. Gak pernah 4-5 match jadi starter. Selalu diganti-ganti di rotasi terus. Iya karena di musim sebelumnya pernah jadi starter terus jelek mainnya. Jadi menurut gue ya tandanya ketika pelatih gak percaya sama satu pemain. Berarti ada masalah di pemain itu. Setelah 2 musim 3 musim dia gak mau main bagus. Terakhir Vlahovic main bagus sih paling di musim awal-awalnya Juventus. Sistemnya gak bisa Vlahovic itu harus jadi real striker lah kasarnya. Tapi udah 3 pelatih coba dia coach. Dia itu lebih cocok, dia lebih kuat pegang bola daripada Gyökeres. Gyökeres first touch-nya hancur loh. Iya. Vlahovic mungkin gak sebagus Henry atau apa. Jauh tapi lah. at least lebih bagus Vlahovic. Bola atas lebih bagus Vlahovic. Nah itu yang gue gak bisa ngelihat. Belum tentu juga kalau di Serie A ya. 1 doang 2 bola atas. Dan dia jarang cetak gol bola atas. Iya itu gue setuju. Kalau Gyökeres emang di Sporting juga gak jago bola atas. Lebih ke dari dan harganya lebih kiri. murah. Maka gue enggak lah. Kalau lihat Gyökeres kan jauh lebih mending Vlahovic. Menurut gue sih 11-12 sih. Karena gaya main Arsenal lagi-lagi gak begitu cocok sama gaya mainnya si ya ini striker-striker dulu ya. Awalnya kan Sesko juga sebelum Gyökeres kan. Untung dia gak dapet Sesko. Lu lihat aja kemana Sesko mainnya kayak gimana kan. Bapuk juga. Ya sama nah, itu seleranya Arteta tuh. Enggak. Modric gitu. aja mau diambil. Iya, lebih kocak lagi tuh. Itu sih emang agak rada-rada sih. Makanya. Tapi so far dengan sekarang 2 pertandingan terakhir dia menang kan artinya even ugly win ya dia bisa menunjukkan mentalitasnya dia gak kalah juga dan ada di level ini gitu. Jadi gak. Gue sebagai fans Arsenal mah happy-happy aja. Tapi kalau gue harus objektif, gue gak yakin, gue lebih gak yakin daripada yakin Arsenal jadi juara. Iya, kita lihat nanti. Bener gue gak yakin. Kalau gue sih melihat ini justru gue gak bisa main kayak begini terus. Iya ya. Sama kayak gue bilang ke Liverpool 5 match pertama mereka menang-menang. Gak ada satu match Liverpool tampil dominan. Golnya di detik-detik akhirnya sekali jeblok terus kan. Tapi kalau Arsenal sebenarnya tampil dominan menurut gue. Cuman peluangnya yang gak jadi gol itu coach. Megang bolanya dominan, peluangnya juga mungkin 4-5 kali lebih banyak. Megang bola gak terlalu dominan loh. Megang bola bukan berarti lu dominan ya. Iya, cuman kan kalau tim lawan cuman bisa ngasih counter kan artinya ya tim lawan nggak sebegitu agak menjaga jarak atau takut untuk dari Arsenal kan. Betul. Artinya Arsenal levelnya udah segitu membuat tim akhirnya mainnya low block. Level segitu is that enough untuk jadi juara? Nah ini menurut gua 7 tahun di bawah Arteta menunjukkan belum not good enough. Ya menurut gue ini levelnya lagi-lagi itu pemainnya ya banyak yang mungkin gue setuju sama beberapa pemain mediocre. Kedua hampir semua mediocre, underperform. Kayak Saka mungkin menurut gue levelnya harusnya bisa lebih konsisten lagi. Lu gak bisa nggak? Tujuan lu beli pemain apa Nji? Untuk nangkat kan? Berkompetisi kan? Betul. Gimana lu mau Saka mau main jelek mau apa dimainin terus? Starter terus. Gak bisa kayak begitu. Ini kayak talisman. Lu kayak Pep lah. Siapapun main bisa dirotasi. Tapi Rodri gak pernah rotasi era itu. Yang benar-benar yang lagi jaya-jayanya. Karena Rodri hampir selalu main bagus. Saka sering gak main bagus loh. Iya, tapi tetap selalu jadi starter. Iya ini gue susah sih melihat Saka. Saka juga manusia gitu loh. Odegaard juga manusia, juga punya bad day atau apa. Iya. Nah kalau Odegaard gue melihat ini pemain yang gampang dirotasi dibanding Saka. Tahun lalu itu jelek banget, tahun ini nggak berubah. Karena emang Odegaard. Oke, semoga jual aja Odegaard ke Madrid aja balikin. Nah Saka ini juga sebenarnya kompetisinya Madueke doang, Madueke bagus loh Nji. Lebih skillful daripada Saka. Setuju, tapi efektivitasnya ada nggak coach? Itulah mereka harus bersaing. Gimana mau menunjukkan efektivitasnya kalau dikasih kesempatan juga nyaris enggak. Masalahnya Saka sudah earn the positionnya itu juga orang udah kayak mau salah dong, earn the position. Iya, maksud gua dia main jelek pun bisa ngasih assist, bisa ngasih tapi gol nggak gitu bisa, kan. nggak bisa seterusnya. Iya. Intinya begini, kalau lu kayak begini terus, lu akan kalah. Terus mau saling siapa? Telat. Lu tidak boleh memperbaiki, pelatih hebat itu tidak memperbaiki pada saat kalah. Sebelum kalah perbaiki dulu. Ini udah warning ini.
bahwa lu 7-8 match terakhir mainnya nggak ada satu match yang lu dominan. Lawan Chelsea 10 orang lu nggak bisa menang. Ya, itu sih, Iya kan? itu sih parah. Banyak lawan Brentford rank 19 1-0 nggak bisa kill the game, injury time. Lawan Wolves lu cetak 0 gol. Wolves yang cetak 3 gol. Ya, ya pemain-pemain Masa kurang warning kayak begitu gitu loh. Gol bunuh diri semua ya. Nggak, kan tapi gila gitu. Nah, tapi kalau lihat dari point of view-nya yang dari sisi pandang lainnya, even pemain Wolves nyetak 3 gol, tapi kan itu membuat akhirnya peluang-peluang pemain Wolves itu nggak nyaman untuk berada di kotak penalti sendiri kan. Lucknya Arsenal itu lagi bagus. Dan lu nggak bisa jadi jual bahannya mengandalkan luck. Nah ini menurut gua artinya pemain Arsenal bagus, tapi efektivitasnya itu masalah kualitas pemainnya. Itu udah bertahun-tahun. Iya. Kualitas pemain gue setuju. Iya. Nah yang beli pemain siapa? Ya Arteta dan juga Arsenal dan manajemennya masih Berta juga kan. Pokoknya Arteta nggak mau pemain bintang di timnya yang lebih ngetop daripada dia. Kalau juara dia harus ngetop. Ya karena itu masalah ego ya. Makanya kita lihat aja di akhir musim ini kalau agak juara. Kita lihat ya Arteta sekeras kepala apa dengan keputusannya, termasuk Saka apakah benar terus terus memainkan Saka atau lebih baik mencoba Madueke untuk sebagai kompetisinya Saka, karena gue liat Madueke berapa kali kalau jadi starter pun juga nggak bagus karena kadang pemain lu harus kasih dia kesempatan juga. Jangan dia sekali main jelek lu ganti, yang pemain lain 4-5 kali main jelek lu nggak ganti-ganti. Ya cuman pemain itu akan merasa nggak fair. That's the point. Itu pemain harus merasa kalau dia dengan senang hati duduk di bench. Arteta nggak bisa buat mereka seperti itu. Ya, nanti kita lihat. Soalnya kadang gue melihat ada pemain yang lu tahu yang bisa buat mereka bisa main itu siapa? Mourinho. Itu masalah di mana mereka duduk di bench tapi happy. Main trik gitu kan Mourinho. Mourinho is the best lah kalau soal gituan. Iya, termasuk pemain-pemain yang mau disingkirin udah tua, mereka happy aja. Materazzi, siapalah itu. Oke, itu dia dari Arsenal yang menang tipis 1-0 dan masih ada di puncak klasemen. Kita pindah ke City yang ini menurut gue juga gol backnya West Ham terlalu gampang dilewati banget ya ini. West Ham itu tidak tanpa alasan berada di rank 17. Parah backnya si Kilman sama Todibo nih sama semuanya lah. Sama semua lah. Gol pertama ya karena deflect dari Foden, Haaland tinggal ngegolin. Gol kedua tuh apa back sama gol ketiga? Backnya bisa lewat dari orang pasing-pasing di tengah jalan gitu di kotak penalti. Emang kacau banget sih. Ntar gue cek dulu mereka di rank berapa. Siapa? Si West Ham. Tapi West Ham itu di rank 18. Iya, parah. Tidak tanpa alasan setelah 17 pertandingan West Ham berada di rank 18. Parah ini sih parah. Kemarin gue liat ya backnya hancur banget sih, ditambah yang melapisi pertahanannya Fernandes lah, Magasa lah, Potts lah, ini jauh banget sama dulu kita masih melihat ada si Soucek. Ada si siapa ya eranya Declan Rice gitu. Itu benar bisa melapisi. Gak usah era Declan, tahun lalu masih bagus West Ham. Ini mah parah banget. Lalu mencat Moyes sih jadinya jadi makin berantakan abis Graham Potter. Pelatih siapa sekarang? Si Nuno ya? Coba sih ya. Wah. Nuno kan sekarang pelatihnya. Iya Nuno Santo, bener. Nuno Santo. Kayak gini gaya mainnya udah makin gak jelas. Oke. Portugis scam. Yang jelas tapi ini cukup nyaman sekarang Pep dengan City-nya pelan-pelan rotasi-rotasi. Cherky udah mulai dapat tempat lebih banyak. Foden juga kemarin main juga cukup oke. Reinders juga kemarin ngegolin lagi. Jadi ya so far sih kelihatannya nih secara pressure ya sekarang pressure-nya ada di Arsenal dibanding City menurut gua. Kita pindah ke Liverpool. Iya, gue setuju pressure ada di Arsenal. Ada di Arsenal sekarang karena pelan-pelan City udah kelihatan steady walaupun mungkin golnya juga gol-gol banyak yang gol-gol gampang gitu. Tapi pressure-nya buat di Arsenal yang sekarang untuk ngegolin susah. Nah Liverpool gak ada salah. Ternyata nyaman-nyaman aja. Walaupun kemarin di babak kedua akhir menurut gue gak nyaman buat Liverpool. Sangat tidak nyaman. Itu udah deg-degan sih Liverpool. Lawan 10 orang loh. Iya makanya kan. Si Savizio di menit 39 kalau saya red card. Goblok itu kayak Gordon itu waktu. Itu asli goblok. Mirip Gordon yang mau hajar Van Dijk. Lu coba-coba orang kecil mau hajar pemain gede tuh gimana ceritanya mau nyolong bola. Mirip banget itu kartu merah. Dan dia sesama Belanda lagi. Lucu banget ya lu lihat pemain lebih senior lu maksa dari belakang. Akhirnya minta maaf si tolol satu itu. Tapi pas waktu dia keluarin masih kayak denial gitu loh. Enggak menit 33 loh. Iya 30-an dia. Menit 33 dan dengan 10 orang mereka bisa cetak 1 gol. Iya si Richarlison ini. Iya. Lagi-lagi Konate. Dan banyak di detik-detik terakhir dapat peluang juga tuh. Parah Liverpool ini. Agak kacau Liverpool di akhir-akhir udah mulai nyaman. Wirtz lagi-lagi apes depan gawang gak bisa ngegolin.
Untung ngasih assist Tapi kayak Ekitike. Ya not bad, Ekitike lagi-lagi cukup oke, membuktikan nih striker all round ya bisa. Nggak, tapi at least Isak udah cetak gol. Yoi. Walaupun habis itu kakinya patah. Ya itu kasihan sih dia. Udah berapa bulan out. Emang patah kakinya? Yang gue baca terakhir patah. Gila tuh dia nendang kesikat sama itu kan. Mungkin ada salah satu tulang apa yang sakit itu sampai dia gak selebrasi gol, parah banget. Tapi ya. Tapi golnya keren. Keren tuh dari setupnya si Wirtz kan. Gak egois lah si Wirtz-nya ngasih ke Isak. Oh iya, nggak lama kemudian menit 9 berapa Romero kartu merah. Iya itu yang dia protes-protes itu sama si Konate kan. Menit 93, oke? Masih ada 7 menit, mereka main 9 orang. Di situ Spurs masih dapat peluang. Itu parah sih. Parah Liverpool ya. Malah jadi bertahan si Liverpool ya. Pak, lu bertahan oke lah. I mean, masa lu nggak bisa pegang orang dengan 9 pemain? Iya. Ini lu tinggal pemain tinggal cari space. Iya nge-stretch aja. Tinggal cari space aja. Secara mentally kayaknya mereka parah. Pengen banget menang, nggak mau kebobolan malah jadi mindsetnya malah ke defense gitu kan. Berarti salahnya slot dong ini coach kalau gini. Iya salah slot. Salah slot kalau kayak gini ya. Salah slot, salah pemain yang nggak pede. Ya. Agak kacau sih. Iya. Ya itu dia ada Liverpool yang tanpa salah bisa baik-baik saja. 5 pertandingan terakhir juga nggak pernah kalah, jadi aman-aman aja nggak. Terus nextnya kita ke Chelsea parah ini menurut gue, tapi lumayan dia bisa nggak kalah. Lumayan parah. 2-0 di Voltemade. Voltemade emang spesialis. Itu golnya striker banget. Iya, dia emang bener-bener striker. Enggak, itu golnya Vlahovic banget kayak. Striker nggak, malah jagoan Voltemade musim ini. Itu golnya Vlahovic banget itu. Jagoan Voltemade musim ini. Bisa ngegolin ke gawang sendiri, golin ke gawang lawan. Dan tapi abis itu babak pertama hancur Chelsea hancur babak pertama. Babak kedua baru mereka bounce back. But it's not enough untuk menang 3 poin. Ya but tapi this is Chelsea. Nggak heran gue Chelsea kayak begini. Tapi minimal mereka bounce back lah. Nggak benar-benar terjerembab setelah 2-0. Chelsea sama Arsenal selisih 10 poin. Sama Liverpool poinnya sama. Iya. Itu karena MU kalah aja. Kalau MU menang, poinnya sama sama MU. MU juga sama poinnya. MU yang terseok-seok gitu. Kan orang bilang MU terseok-seok. Iya kan? Tapi emang bener terseok-seok sih. Tapi ya gak jauh. Tapi gak ada yang kritik Chelsea terseok-seok. Gak ada yang, gak ada yang. Gak ada. Slot out, slot pecat. Gak ada yang bilang Maresca out. Chelsea ada di sini. Korea, Chalobah. Ya kemarin sih Voltemade emang sulit ditaklukkan sih. Tapi menurut gue sih kemarin bukan Voltemade yang bagus, lebih ke positioningnya aja. It doesn't matter, itu tugas striker. Iya bener-bener, right man on the right place, insting dia positioningnya menurut gue. Itu yang dicari kan, itu yang dari seorang striker. Gak ngeliat dari seorang Gyökeres sama Sesko. Iya, itu definitely, forget it lah itu dua itu. Makanya definitely Voltemade musim ini lebih jago daripada Sesko dan Gyökeres, gue akuin. Terus juga kemarin lagi-lagi Chelsea menunjukkan pertahanannya gak konsisten sama sekali, walaupun menurut gue kemarin ya udah formasi terbaiknya nih di luar adanya Colwill ya. Tapi Fofana kemarin main jelek. Terus juga ya Palmer kemarin juga gak begitu bagus. Gantian minggu ini jelek. Pak Palmer udah dua kali gak main bagus. Kurang kemarin ya. Tapi Reece James kemarin. Reece James doang. Iya. Reece James berkali-kali gue nonton selalu bagus mainnya. Tapi kemarin nyaris kartu merah dia. Iya, sebagai DM ya. Iya kemarin dia ngejar man to man siapa tuh kemarin? Harvey Barnes atau siapa? Narik dari belakang. Yeah. Untungnya lolos dari kartu merah. Tumben gue pikir anjir bakal jadi tren kartu merah lagi buat Chelsea. Tapi aman. James keren. Tapi ketinggalan 2-0 gak pernah mudah. Jadi menurut gue reaksi dia ketinggalan menyamakan kedudukan patut diapresiasi. Tapi lagi-lagi secara hasil mereka gak bisa nyantai-nyantai. Lagi-lagi Liverpool sudah ada di posisi yang sama. MU juga poinnya tipis. Jadi ya benar gue setuju sama Coach. Terlepas dari apapun semuanya, ekspektasi Chelsea itu harusnya lebih nyaman ada di persaingan. Iyalah, lu tiap tahun beli pemain ratusan juta. Persaingan 3-4 besar ya, tapi so far dia belum senyaman itu untuk ada di posisi ini. Apakah mungkin juga persaingannya sekarang musim ini juga lebih ketat dari tim-tim lain, termasuk Sunderland aja ada di sana gitu kan. Terus kita pindah ke MU yang selalu melucu. Tapi di luar, ya gimana ya, gue ngeliat formasinya udah. Gue sih udah sedih gue liat formasinya. Enggak. Gue ya benar. Gue kalau jadi fans gue juga miris liat formasinya. Tapi menurut gue ya, kemarin tuh harusnya lebih layak dari permainan ya.
Itu seri. Setuju gue. Terakhir Itu kan, lebih seri. terakhir Cunha kan ada yang peluang. Ini karena Rodgers dapat 2 peluang yang finishingnya gila aja tuh. Ya Yoro begitu jaganya. Parah. Goblok back apaan sih? Lu ngejaga pemain man to man ngasih space-nya dan 2 kali loh. Iya 2 kali. Cuman kalau yang pertama gua masih inilah. Masih parah. Masih respect lah karena itu magic momennya buat Rodgers. Yang kedua ya, tapi yang pertama dan kedua sama aja. Parah Yoro anjir. Dalot yang kedua nih. Jadi justru Heaven agak mendingan hari kemarin. Ya cuman kemarin golnya kedua itu dari Heaven yang gagal ngawal Watkins coach. Bengong dia. Watkins nyuri bola, balik ke Morgan Rodgers, digolin kedua. Nah kemarin itu menurut gue Dorgu agak mendingan. Di luar asis dan juga dia bisa. Itu bukannya dia kebetulan curi bola aja dianggap asis. Ya maksudnya ya minimal ada kontribusi termasuk cash. Berapa kali dia berantakan dihajar sama Dorgu gitu, nggak cuman yang itu doang. Ya, Dorgu kemarin lumayan. Cuman jangan suruh crossing aja. Nah, kerja kerasnya oke. Terus Dalot ada yang bilang lumayan Bang Dalot. Dalot itu dari sisi attacking atributnya lumayan buat nusuk, tapi buat dia decision makingnya, terus buat dia defense-nya. Decision making terutama. Tolol banget kemarin kalau lihat positioningnya hancur. Iya. Nah gol keduanya Rodgers itu dari mana? Dalot nggak ngejagain crossingnya si Tielemans. Itu malah ditontonin. Emang goblok banget Dalot dah asli. Jadi kapten lagi pas Bruno keluar. Itu nggak ngerti kenapa harus Dalot jadi kapten. Ya, nggak ada lagi yang bisa percaya coach dengan squad kayak gini. Siapa yang mau lu percaya coba? Oh iya sih, iya gue setuju sih. Ada show yang lebih tua ya. Iya. Senior lebih lama. Kenapa harus Dalot? Ya, agak aneh. Sesama Portugis camp. Ini kemarin Cunha main bagus. Terlepas walaupun emang agak sedikit egois di beberapa momen. Tapi dia kemarin bisa menggantikan peran Mbeumo yang biasanya lebih pivotal. Kemarin dia cukup oke. Terus kemarin MU sampai terpaksa mengeluarkan memasukkan Jack Fletcher. Anaknya Darren Fletcher debut kemarin. Sama siapa penyerangnya tuh? Lacey siapa? Lacey kemarin yang pemain kecil yang di sisi kanan. Gue kira dia yang Jack Fletcher. Bukan. Jack Fletcher oh ternyata ini Lacey. Lacey ini kalau gue dua-dua gak pernah lihat ini. Ini baru debut ya. Oh baru debut. Memang akademi dia. Pantesan. Ini Lacey ini kalau lo ngamatin tim mudanya sama lo main FM, ini high rated banget coach. Makanya gue pengen tahu sebagus apa nih bener-bener ke depannya. Katanya dari jenjang mudanya bagus banget. Bahkan makanya udah lama kan dia masuk di tim utama tapi gak pernah main di bench doang. Biar merasakan aura tim seniornya. Tapi kemarin mungkin karena udah bangku cadangannya sebusuk itu akhirnya mungkin dikasih debut kemarin. Tapi kemarin dengan dia ngasih satu shots on goal aja kelihatan dia punya keberanian untuk mencoba kayak gitu. Gak takut lah untuk nyoba nge-shoot lah. Dari si mentalitas kemarin gue oke. Walaupun dari sisi shotnya ketahuan banget masih bocah gitu. Tapi lagi-lagi gue kemarin melihat pertahanan MU 3 pertandingan terakhir terlalu gampang buat ditembus. Yoro, kemarin lihat ya Martinez jadi DM. Menurut lo bagaimana? Menurut gue bagus loh, menjanjikan loh. Not bad. Oke loh, dia bisa ngasih bola-bola. Yang bad itu Ugarte. Gue kan live reaction. Iya. Gue kira dia masuk sebagai sub dari awal. Lah dia kan yang kelihatan. Kan dia di babak pertama yang kepleset diambil bolanya masih Onana terus counter tuh. Ya, gue kan live reaction sambil gue baca komen. Jadi gak terlalu fokus. Parah Ugarte sih. Ini makanya alasan mengapa. Ugarte main dari awal. Parah banget Ugarte. Gila, gak ada Casemiro kerasa banget, gak ada DM murninya. Makanya ini sebenarnya yang pengen dilihat fans MU dari zaman Ten Hag ya, ketika DM-nya gak ada. Kenapa gak dicobain si Martinez? Karena dia sebenarnya punya atribut itu. Bisa defense, bisa ngalirin bola, juga bisa buat lari, mobilitas. Ini tim ya. Bahkan plus yang berapa yang cedera, itu bener layak di ranknya 8, 9, 10. Ini kacau banget sih. Serius. Heaven, Yoro. Yoro. Dorgu, Dalot, Yoro, Heaven. Kombinasi mematikan. Ugarte, Sesko. Kemarin gue bilang kan di postingan gue, ini komposisi backnya mematikan banget. Dalot, Yoro, Heaven. Terus gue dalam kurung Dorgu mendingan. Ada yang protes. Dorgu mendingan serius lu bang. Lah menurut gue mendingan karena dia ada kontribusinya. Lah Dalot ngapain selain nyerang? Tapi ada yang bela juga. Dalot malah bagus bang. Dalot bagus apanya anjir. Ada sih dia ada crossing yang cukup bagus. Tapi kalau buat defense ya. Sebenarnya dua-dua gak bagus. Ya, tapi karena kita terlalu sering lihat mereka jelek. Itu. Jadi bagus dikit aja seolah-olah luar biasa gitu. Gak ada pilihan guys. Jadi akhirnya MU lagi-lagi harus terjerembab ke peringkat berapa sekarang 9 ya. Udah parah banget. Gak parah emang levelnya segitu Ji.
Sesko. Jadi kalau kalian ada yang masih membela Sesko, bang dia link up play-nya bagus. Enggak, sorry. Gue mendingan striker kayak Walter Made. Gue masih ingat waktu gue kritik Nunes. Sama. Fans Liverpool gak terima juga. Oh dia kerja keras, dia begini bla bla bla. Terus tapi kalau gue bisa membela ya, Nunes lebih jago daripada Sesko sih. Oh iya, kalau banding Sesko, gue pilih Nunes juga, betul. Dia masih punya peluang banyak. Betul. Etos kerjanya bagus, ini kagak ada peluang. Walaupun sering ambil decision salah ya. Tapi kalau dibanding Sesko, mending Nunes, betul. Kagak ada pergerakan, kagak ada ketajaman, kagak ada menang duel. Ngapain Sesko? Aduh, parah dah. Ya mungkin gue terlalu cepat ngejudge ya, tapi dari setengah musim ini gue gak bisa menilai Sesko bagus. Flop totally seorang Sesko, tapi ya mungkin butuh waktu setahun untuk bisa lebih bagus, tapi untuk semusim ini ya akan menjadi musim baru flop. Setengah musim sih, cuman gue juga gak ngeliat ada titik terangnya sih. Mungkin ya tahun depan dia akan mulai membaik ya. Sama kayak Gyökeres, gue juga gak ngeliat titik terang Gyökeres jadi bagus. Kacau ini semua. Oke, kemarin juga ada Leeds yang bisa lihat hasil Premier League lagi kemarin. Kemarin kan juga si Leeds, kemarin siapa? Brentford, Everton, Brighton, Palace juga kalah lagi kemarin. Terus juga ya bener kan, Leeds menang kan, mantep kan, Leeds dengan gaya formasi bisa barunya. Bisa menang 4-1 lawan Crystal Palace. Iya makanya, bagus, Dominic Calvert-Lewin. Artinya perubahan yang dilakukan oleh Farke terasa sekarang, ada impactnya, kita lihat nih ke depannya. Calvert-Lewin ini lagi bangkit, lagi bagus-bagusnya, lagi wangi. Iya. Sebelumnya kan kita tahu dia sama Everton yang jadi buang. Pascal Struijk juga kemarin main bagus. Jadi menurut gue sih lagi anginnya lagi bagus sih, karena secara pergantian formasinya ternyata mungkin pemain-pemain Leeds lebih nyaman dengan formasi dengan seperti ini dan pemain-pemain yang ada gitu. Jadi ya so far so good. Kita pindah ke Serie A sebentar, karena Serie A di luar 4 tim besarnya itu lagi pada main Piala Super Italia, bahkan finalnya udah ketahuan Napoli lawan Bologna guys. Ya jadi gue memprediksi Inter akan lolos, tapi ternyata kalah. Dua-dua dari Milan kalah. Goblok. Padahal menurut gue Inter mainnya lebih bagus sih daripada Bologna. Ya pasti. Cuman ya itu, ada decision yang dilakukan oleh Cifu tuh menurut gue kayak kurang pas aja, termasuk pergantian Zielinski di akhir-akhir ke Sucic gitu. Menurut gue Zielinski butuh sampai menit akhir, dan juga kemarin akhirnya ada penalti, ya mau gimana lagi. Udah hoki-hokian, Boni nendangnya pelan banget. Gue pikir Boni dengan badan sangar gitu nendangnya akan kenceng, tahun nendangnya pelan. Tapi lagi-lagi kemarin menurut gue secara hasil sih agak cruel aja buat Inter yang secara hasil nggak lolos, tapi secara permainan menurut gue lebih bagus. Tapi lagi-lagi efektivitasnya kurang. Nah, kalau Milan sama Napoli gue udah memprediksi secara mentally Napoli memang lebih layak lah untuk lolos dibanding Milan. Sementara dari hasil-hasil lain, Lazio 0-0 lawan Cremonese ini lumayan juga nih. Audero gak kalah lagi, jadi lumayan timnya Audero. Terus juga Juventus menang tipis lawan AS Roma 2-1. Ini juga langkah yang bagus buat timnya Spalletti menghadapi AS Roma yang pelan-pelan udah mulai kejegal 5 pertandingan, udah 3 kali kejegal. Suatu warning sign buat Gasperini dan timnya. Karena gue juga bilang sama coach kan, terlepas dari awal bagus, gue ngeliat skuadnya mediocre sih si Roma ini. Kedalaman, ya, tapi itu lebih bagus daripada sebelum-sebelumnya lah, dengan pelatih sebelum-sebelumnya. Kedalaman skuadnya agak sedikit bermasalah nih. Jadi ya kita lihat nih baterainya sampai di mana si AS Roma kemarin. Terus juga siapa lagi ya, Sassuolo Torino, Bang Jack kemarin kalah. Mana lagi? Terus udah sih, nggak ada lagi yang tim besarnya karena main di sana semua. Sementara Madrid, kita pindah ke La Liga. Madrid juga kemarin menang lawan tim kartu merah. Lawan siapa kemarin? Sevilla. Terus juga ada 2-0 Mbappe penalti. Terus juga ada siapa sih, Barcelona juga menang. Jadi kartu merah Barcelona. Iya. Kan Madrid kartu merah, yang Barcelona yang kartu merah. Iya, enggak, kalau Madrid kan menang lawan Sevilla kartu merah. Kalau ini Barcelona menang lawan Villarreal juga kartu merah. Itu murni karena Villarreal merah loh. Iya. Kalau nggak Villarreal tuh ngelawan loh. Karena menit dapat peluang juga. Menit awal lagi. Enggak menit awal. Ya maksudnya di babak pertama. Ya, masih menit 39. Iya. Renato Veiga, kalau si Madrid kan kartu merahnya di akhir babak pertama juga sih, beda-beda. Gue bilang tipis. Pelanggaran Renato Veiga itu di Inggris belum tentu dikasih. Ya, subjektivitasnya beda lagi yang maksudnya. Ya, tapi Renato Veiga tuh pemain mana? Mantan pemain Chelsea. Lagi-lagi ada hubungan sama Chelsea. Dan yang mana Atletico Madrid juga menang. Oblak kemarin save-nya keren banget di depan gawang tuh si Axel Witsel. Tapi kita ya kemarin Mbappe
tumben ya coach nggak ngegolin lagi. Penalti kan? Penalti ya, selain penalti maksudnya. Iya. Vini kemana Vini? Nggak kemana-mana Vini. Vini kemarin biasa-biasa aja, nggak terlalu oke. Rodrigo juga kemarin nggak bisa nyetak gol. Tapi ya yang penting sekarang mereka menang. Secara table masih tipis-tipis juga. Masih 4-2, 4 poin. masih beda 4 poin. Di midweek ini ada pertandingan gak sih coach? Nggak ada. La Liga berhenti 2 minggu. Oh pas tahun baru ya? Ya. Inggris doang ya? Habis itu Inggris. Akhir itu kan. Arsenal EFL tanggal 23, 24 dini hari. MU main Sabtu dini hari, sisanya hari Sabtu. Iya benar. MU lawan Newcastle berat lagi lawan Sabtu dini hari. Sabtu, oke. Oke, kita berarti akan. Itu kalau nggak ini liburan sih. Iya. Ntar gue live dari itu deh. Dari Discord. rumah. Ya, dari rumah. Dari rumah live reaction. Oke, kita akan update lagi menuju preview di akhir pekan karena di midweek ini nggak ada pertandingan, jadi kita akan preview aja. Ketemu lagi di Offside 2 hari Kamis. Bye bye semuanya. Bye.